Pemirsa, kubu Verdi Sambo terus berusaha meyakinkan hakim tentang pentingnya motif dalam perkara pembunuhan berencana. Alasan kubu Sambo mengangkat motif ialah agar hakim mempertimbangkan alasan Sambo melakukan perbuatannya karena marah dan emosi saat mendengar istrinya diperkosa. Adu argumentasi tentang motif dalam pembunuhan berencana terungkap dalam persidangan terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer. Guru Besar Hukum Pidana Elwi Daniel yang memberikan keterangan sebagai ahli dari pihak Sambo menekankan bahwa sebuah motif harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Menurut Elwi, setiap pembunuhan memiliki motif yang berbeda sehingga hukumannya tidak bisa disamaratakan. Ia memberikan contoh maling ayam yang divonis ringan oleh hakim lantaran melakukan perbuatannya karena terpaksa. Dan maling ayam yang divonis lebih berat karena melakukan perbuatannya untuk bersenang-senang. Kenapa sebuah perilaku yang sama kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Namun ada yang janggal dari argumentasi pentingnya motif dalam peristiwa pembunuhan. Jika Sambo emosi, maka kenapa ia memanggil 2 anak buahnya, yaitu Ricky Rizal dan Eliezer, di rumah saguling lantai 3. Keduanya mengaku mendengar rencana Sambo untuk menembak Yosua. Sebaliknya, kubu Richard Eliezer mencoba membangun narasi bahwa seorang bawahan terpaksa melakukan perintah atasannya melalui relasi kuasa. Ahli filsafat moral Frans Magde Suseno ketika hadir sebagai ahli meringankan Eliezer memberi ilustrasi tentang prajurit Nazi yang melakukan perbuatan jahatnya karena diperintah oleh Hitler. Secara pertanggungjawaban pidananya ini lebih berat yang mana, Romo? Apakah orang yang memberi perintah atau yang diberi perintah? Menurut saya jelas yang memberi perintah ini sesuatu yang saya bukan ahli ya, tapi saya ikuti di dalam pembicaraan mengenai yang terjadi di zaman Nazi di Jerman, di mana berulang kali orang melakukan perintah-perintah karena diperintahkan, mungkin juga karena dia terancam kalau tidak melaksanakan perintah, tapi juga tanpa ancaman itu. Ada satu budaya di mana orang sepertinya tidak dididik dan tidak dilatih untuk bertanggung jawab. Jadi lalu ya ikut saja yang diperintahkan dengan selalu memperhatikan tekanan waktu itu terjadi dalam tersedia beberapa detik untuk mengambil sikap dalam kasus ini. Jadi menurut saya jelas tanggung jawab yang memberi perintah itu jauh lebih besar. Malah katakan saja yang diperintah itu orang kecil ya. Orang kecil biasa melakukan karena dia juga tahu akibatnya buruk kalau tidak melakukannya. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua tinggal menunggu waktu untuk vonis. Masing-masing kubu telah mengeluarkan berbagai strategi untuk meyakinkan hakim untuk lepas dari jerat pasal pembunuhan berencana. Kesesuaian alat bukti, saksi, dan keterangan ahli akan menjadi pembeda bagi Sambo dan Eliezer. Siapa yang dihukum berat, ringan, atau bahkan bebas dari tuduhan? Dari Jakarta, Tim Liputan MGN.